Oke guys, selamat datang di podcast kita di Tiga Serangkai Berbicara. Oke, dan ini perkenalkan nama saya Ari Firmansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya nggak sendiri nih, bersama dua teman saya yang agak kurang tidur nih. Mungkin perkenalan dulu ya dari Mas Nova dulu nih. Halo teman-teman, kenalin saya Naufal, lebih tepatnya mahasiswa yang sering tidur tapi tetap semangat buat podcast. Dan saya Revo, saya mahasiswa yang kurang tidur dan saya tetap semangat. Oke, semangatnya masih membara ya. Jadi apa kabar kalian semua nih setelah sekian lama nggak jumpa nih? Oh, tentu baik dong. Alhamdulillah. Ya. Dengar-dengar kemarin Novel sempat mudik ya ke Purworejo. Oh ya, benar banget. Kemarin waktu Lebaran Idul Fitri aku mudik pulang kampung ke Purworejo di kampung halamanku. Kami sekeluarga itu menjalankan ibadah Idul Fitri di rumah di Purworejo. Hari pertama seperti biasa, aku kumpul-kumpul sama keluarga, saling memaafkan, makan opor di rumah, ya kan. Terus setelah itu sekitar pukul 10 kami keliling ke rumah tetangga, ke tempat saudara, Pak D, budeku, om-omku, tante-tanteku di sekitar rumahku aja. Ya sambil cari-cari angpau lah. Terus udah di hari pertama Idul Fitri selesai kegiatannya sampai malam itu larut malam. Kami istirahat, lanjut ke hari kedua. Terus kami keluargaku jalan-jalan sambil lebaran Idul Fitri ke Wonosobo di tempat Eyang. Di Wonosobo itu suasananya adem banget. Di sana itu banyak pegunungan. Terus kami disuguhi dengan kuliner khas Purworejo, mie ongklok. Bah, itu rasanya tiada tanding. Itu ikonik banget yang masih terasa sampai sekarang sih lebarannya. Kami di sana makan mie ongklok, terus berbincang-bincang dengan keluarga, dengan Eyang. Kami sempat bikin TikTok, seru dan asik lah pokoknya. Terus setelah dari Wonosobo, aku sempat ke rumahnya kakakku. Dilanjut, habis itu kami pulang cukup larut malam juga. Terus dah kami istirahat. Ya, segitu sih ceritanya. Seru pokoknya. Oke, seru banget nih cerita dari Mas Novel. Seru nih kelihatannya ya Mas ya. Ya. Oke, mungkin dari Mas Revo juga ada cerita menarik waktu mudik kemarin nih. Oh, ada nih Mas cerita dari saya yang menarik. Nih, yang lebaran pertama ya. Lebaran hari pertama nih ya. Lebaran hari pertama dulu nih. Pertama ya. Nah, waktu lebaran hari pertama ini saya kan habis sholat ini ya. Jam 8 saya ganti baju, terus saya datang ke rumah nenek saya. Nah, sampainya di situ saya meminta maaf dan lahir batin ke seluruh adik-adik dari bapak saya. Nah, habis itu saya keluar dari rumah nenek saya itu, saya diajak keliling sama adik bapak saya itu, diajak keliling ke pedesaan itu. Nah, kebetulan di pedesaan itu nggak bukan cuma 1 sampai 2 rumah sih Mas. Ada banyak, ada sampai 20, kalau nggak 25 sih. Kalau perkiraan saya ya. Nah, saya keliling dari rumah satu ke rumah berikutnya. Nah, di situ saya menghabiskan waktu sekitar sampai siang. Nah, siang itu Mas saya pulang ya. Saya pulang sampai rumah. Terus sampai rumah itu kan siang. Terus siang itu saya tidur. Habis tidur itu kan sore yang saya bangun itu sekitar jam 4. Terus saya sholat asar. Nah, habis sholat asar itu setelah sholat saya mandi kan. Saya mandi itu langsung saya keliling lagi di kampung sebelah. Nah, sampainya kampung sebelah itu di saudara ayah saya. Di situ kan ada di desa apa itu yang namanya desanya Margo Tentrem kalau nggak salah desanya itu. Nah, di sana itu saya cuma keliling di beberapa rumah aja sih, cuma sekitar 5 sampai 7 rumah. Nah, di situ saya sudah keliling. Nah, saya kebetulan di situ ada rendang, favorit saya banget itu rendangnya. Apalagi Benar banget tuh. rendangnya itu kayak dagingnya itu menurut saya masakan dari itu siapa,
omku kebetulan yang masak itu. Kebetulan istrinya itu nggak pulang, istrinya itu merantau di luar negeri mas. Nah omku yang masak. Nah katanya, "Fu, coba kamu coba ini rendang masakan saya." Nah saya cobain kan, wah enak banget deh om. Boleh nggak nih saya bawa pulang sebagian gitu? Kata omku, boleh tuh kalau mau bawa sebagian boleh. Sekalian itu ada ketupat kalau mau makan sekalian. Wah iya nih pas banget. Nah pas itu mas, pas waktu itu minumnya apa coba? Kalau mau bola Apa itu? tahu? Minumnya itu es mardan. Nah es mardan itu kayak kalau udah masuk tenggorokan itu rasanya kayak wah rasanya Segar banget. seger, kayak hidup itu merasa lebih fresh, lebih plong gitu loh untuk menjalani Masuk ya? hari-harinya itu. Nah di situ ya dari makan rendang situ, kebetulan di sebelahnya lagi ya rumah itu saudara bapak saya itu sebelahnya lagi dia kebetulan masak opor ayam. Nah opor ayamnya itu wah rasanya enak sih, tapi lebih lebih enak rendangnya kalau menurut saya. Kalau opor ayam itu rasanya kayak enak tapi kayak saya tuh terlalu suka gitu sama opor ayam itu. Nah gitu mas kalau lebaran hari pertama. Terus yang lebaran hari kedua nih, Nah, kalau lebaran hari kedua nih, saya lanjut ke Palembang, Mas. Kan kalau jarak saya ke Palembang ke Oku Timur ke Palembang itu sekitar menghabiskan waktu 6 jam. lumayan jauh juga ya. Ya, lumayan soalnya kayak ya jalannya itu wah, rawan banget kecelakaan sih, Mas. Gitu, tadi rawan kecelakaan dari saya makanya saya menghindari kemacetan itu. Kan lebaran itu ya, masih hari lebaran ya. Jadi menghindari kemacetan, saya berangkatnya pagi subuh. Habis sholat subuh itu saya berangkat. Kan saya anaknya rajin sholat ya mas. Jadi saya sholat dulu baru saya berangkat. Kalau nggak sholat ya saya lebih baik saya nggak berangkat. Supaya perjalanan kita itu lebih tenang kalau kita udah sholat ya mas. Bener banget tuh mas. Iya kan? Nah habis itu saya sholat terus itu mobil itu sudah ada di depan, ternyata udah disiapin sama bapak saya ya. Terus saya naik mobil, dah ayo berangkat. Ternyata bapak saya itu minta bontot mas. Katanya kalau kita nggak bontot kita aja berangkat jam 5. Kalau kita nggak bontot kita nanti kelaparan di jalan. Daripada kita beli kan jarang warung buka kan kalau di jalan itu kan tutup semua kan mayoritas warung itu. Ya. Nah jadi saya bontot. Tahu nggak mas lauknya bontotnya saya itu apa? Apa itu? Apa tuh? Nah, kalau saya jelas rendang lah, kayak favoritnya itu rendang. Nah, kalau minumnya tahu nggak apa mas? Es marjan. Nah, berhubung saya anak kesehatan ya, jadi minum saya itu aqua mas. Ya, lebih sehat. Biar lebih fresh juga. Iya, lebih fresh. Kalau aqua itu Iya. kayaknya lebih sehat gitu buat tubuh kita. Nah, jadi tuh saya berangkat. Terus saya makannya itu saya berhenti di masjid mas. Saya singgah dulu kan. Jam 12 itu saya singgah di masjid dulu, saya sempatkan untuk sholat. Habis sholat itu saya makan siang. Nah makan kan, nah setelah makan itu baru saya ke jembatan Ampera itu di Palembang itu mas. Kan ada jembatan Ampera, masnya sudah pernah dengar atau belum? Nah, pernah sempat lihat sih di situ ya. Di Sige itu ya? Ada ya? Yang warna merah, yang warna merah itu kan? Ya betul kata Mas Noval yang warna merah itu mas. Itu namanya jembatan Ampera. Yang bawahnya sungai terus ada kapalnya kan? Iya ada kapalnya itu. Transit. Itu namanya apa ya, kapal. Kalau nggak kapal itu ketek gitu. Ketek. Iya ketek gitu bunyinya, makanya itu sebenarnya ini. bukan tuh. Itu namanya ketia mas. Ada ini kan? Masih jadi ngelawak ya ngomong. Terus habis itu kan saya ke jembatan itu sekitaran jam 2 lah ya. Berhubung cuacanya panas, jadi saya mampir dulu di salah satu tempat buat makan gitu ya, kayak khas buat nyobain khas makan makanan di situ. Nah sampai di situ saya makan dan yang pesan itu ibu saya pesan pempek, pesan es campur, pokoknya pesan semua makanan yang ada di Palembang itu sih yang katanya enak. Nah saya cobain pempek Palembang itu mas namanya ya. Mas sudah tahu belum pempek Palembang itu? Udah pernah ngerasain belum? Pernah nyoba sih. Ya. Cuma Rasanya gimana? Kalau menurut Mas ya, Mas kan lidah Jawa. Kalau saya kan Palembang. kalau menurut saya sih enak ya. Cuma kan nggak tahu ya kalau yang asli dari Palembang Iya. itu gimana. Soalnya kebanyakan yang saya makan itu yang dari buatan orang sini. Oh, buatan sini. Kalau Mas Noval nih, sudah belum? Pernah, rasanya itu enak sih, tapi beda banget sama pempek yang di Jawa ini. Kalau di Palembang asli kan yang Iya, asli kan rasanya itu Mas. asli, wah mantap pokoknya.
Oh iya, kalau menurut saya sih enak sih ya. Nah, terus habis itu kan ya Mas, saya makan pempek itu. Saya itu habis sekitar 6 sampai 7 porsi sih Mas. Enak banget sih Mas. Emang benar-benar nikmat. Nikmatnya tuh surga dunia gitu. Nikmatnya Masya Allah, makanan khas Palembang itu. Nah, sehabis saya makan itu ya Mas, saya sore kan sengaja saya itu harus kayak sampai sore di situ. Karena kenapa? Kenapa tuh? Karena saya ingin lihat pemandangan, kayaknya pemandangan sore itu lebih bagus daripada pemandangan pagi. Setuju sih. Ya, Sunset ya. ya sunsetnya itu bagus banget sih Mas. Kalau Mas belum pernah, nanti kapan-kapan boleh deh ikut saya mudik ke Palembang. Boleh Boleh nih. nih. Next time. Ya. Nah, itu sih Mas, kalau pengalaman saya dan cerita lebaran saya di Palembang. Kalau Mas Ari nih, gimana nih Ya, nih. pengalaman atau lebarannya di lu Banjar. di Banjar? Oke, jadi kemarin saya juga pas waktu lebaran ini sempat mudik ya. Ya, Ya. Mas. Jadi rute mudik dari Jogja ini saya kan lewatnya Magelang nih. Ya. Magelang ke mesti tembusnya ini jalan ke Wonosobo. Yang tadi Mas Noman juga udah cerita nih. Ya. Jadi ke rumah yang di Wonosobo. Ya. Jadi saya juga sering ke Wonosobo, sering ke rumah teman saya. Jadi setiap kali saya liburan ke sana mesti ada suatu hari saya itu selalu nginep di teman saya. Temen Mas. Itu teman dari apa Mas? Dari SMP? Itu teman dari SMA aja. Wah, SMA. Akrab banget berarti Ya. sama ibunya juga. Ya, sama Oh, keluarga. sudah kayak dianggap anak sendiri gitu ya. Sudah keluarga sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi saya tuh sering ke sana ya. Ya. Jadi target saya di Wonosobo itu adalah pegunungannya sih. Jadi view di sana ini cakep banget ya sih. Cakep banget. Jadi setiap aku ke Wonosobo, selalu mengabadikan momen nih. Ya. Momen apa tuh Mas? Kalau di Wonosobo? Jadi ada nih sunset dari Gunung Sindoro, Gunung Perahu, Gunung Sumbing di sana kan kelihatan. Banyak ya Mas berarti di sana itu gunungnya. Nah, gunungnya tuh banyak. Yang paling ikonik itu Gunung Perahu. Wah. Yang view-nya itu botol aqua ini. Wah. Ya. Yang kayak di lubang apa itu ya Mas? Nah, Wah. sama persis itu. Kelihatan sih dari logo aku itu. Ya, bagusnya kayak apa nggak bisa bayangin. Bisa bayangin sih Mas. Ada cerita menarik lainnya nih di sana Apa tuh? tentang kulinernya. Wah, Kayak di yang Jawa-Jawa ini gua suka banget nih. Gua yang Jawa-Jawa. Jadi setiap aku nginep di rumah teman gue ini, setiap pagi kan mesti ada yang jualan nasi megono. Jadi di sana tuh nasi ikonik di Wonosobo itu adalah nasi megono. Iya. Nasi megono ini paling enak kalau pas dimakan sama gorengan nih. Nah, dia tuh uniknya dijual dari jam 5 subuh nih. Jadi Ya. kita kayak harus war gitu. War sama anak-anak pondok gitu loh. Iya, iya. Ah, iya. Dari jam 5. Harusnya kan sampai jam 7 ya. Iya. Tapi kadang tuh cuma sampai jam 6 ini udah habis semua. Jadi kita Berarti itu rasanya itu emang Iya, enak enak banget banget. gitu ya. rasanya enak, terus murah. Coba kalian tahu nggak harganya berapa? Berapa tuh? 5.000. Oh, nggak sampai. 4.000 ya, 4.000. Nasi megono itu cuma 3.000. Wah, itu Cuma 3.000. apa itu namanya? Megono. Megono itu mau jualan atau mau sedekah itu Iya. Mas? Ini yang jualan sambil sedekah. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Rasanya banget itu kayaknya ya. Terus itu salah satu ikonik di Wonosobo. Terus kalau di Banjarnegara sendiri ya, di Ya. sana juga ada kuliner yang khas dari Banjarnegara ini. Tahu nggak namanya apa? Apa tuh? Apa tuh Mas? Namanya itu dawet tayu Banjarnegara. Wah, Dawet. daunnya yang warnanya hijau bukan? Nah, itu. Tadi kedengarannya dia udah kayak seger nih. Hijau gitu ya, Hijau. alam gitu. Jadi di sana kalau kalian mungkin nanti suatu saat pengen ke Banjarnegara nih, harus nyobain nih dawet tayu Banjarnegara. Wah, oke Mas, nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Kali nggak Mas? Mungkin itu sih cerita menarik dari saya. Oh, baik, oke Mas. Kayaknya kelihatannya wah banget sih. Iya. Ya. Seru. Diminum dulu. Oke Mas, saya minum ya Mas. Iya, Mas. Segar banget ini kopi dari mana nih Mas? Kalau orang tahu. Ini kopi dari Gremo sih. Masya Allah, Jadi, mantap. Ya, Ada ini logonya sebesar ini ya Mas. Gila, menurut saya. kafe dari Universitas Asia Yogyakarta. Ya. Salah satu kafe ikonik di Unifinis. Oke. Oke. Ini latte ya Mas? Ya, kopi latte ini. Nah, Andalan ini banget sih. Kalau ini cappuccino ini. cappuccino. Ada yang
Ambalitan. Mamanya Lezatos. Iya, kayak ada gitunya gitu loh. Cerita saja nih Mas hari ini Pak kayak. Balik lagi ke topik kita. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang kesehatan mental nih. Oke, Mental Mas. dan bagaimana cara kita menghadapi bullying verbal dan non verbal dari netizen yang jahat ini. Oke. Pertama dulu dari Mas Novel nih, pernah nggak sih mengalami kasus bullying gitu? Kalau ditanya soal pernah, gak cuma pernah, sering. Jadi di suatu malam minggu, aku dan teman-teman masih nongki kan. Tapi di situ posisinya aku aja yang live TikTok. Pakai HP Android, kameranya blur. Ya niatnya buat fun-fun aja, nggak masalah kan ya. Terus aku live itu sekitar 15 menit. Di 5 menit pertama ini penonton udah 20 mas. 5 menit kedua udah mau 30, 80 lah. Di menit terakhir itu puncak-puncaknya hampir 150-an lah mas. Kan fun, seneng banget gitu ya. Sharing-sharing tentang gimana sih menjalani kuliah perawat gitu. Tapi ini ada satu komen yang bikin aku berfokus dari netizen mas. Komennya apa coba mas? Apa tuh? Kalau Itu kamera atau bungkusan. Wah, itu ngejek banget sih kalau Dan saya banget gitu. itu. Ya aku tahu posisinya pakai HP yang ya seadanya dan kameranya blur. Tapi kan buat fun-fun aja nggak masalah Iya, mas. it's okay sih kalau Ya, terus aku langsung bangun banget gua. Iya. Langsung kesel sama temen-temen di sebelahnya itu pada tanya, kenapa sih tiba-tiba kesel kayak gitu? Tuh mas. Oke. Jadi dari sisi Mas Revo nih, Iya. lo kan anak kesehatan di Universitas Aisyah Yogyakarta nih. Ya, mungkin dari segi kesehatan nih, dari sisi psikologis ini, apa sih dampaknya, sebahaya apa sih dampak dari bullying tersebut? Wah, bahaya banget sih rival kalau kayak gitu ya. Kayak gitu bisa mengakibatkan kita itu stres dan depresi dan bisa dapat ke kuliah kita juga. Contohnya apa coba? Contohnya kita masuk kuliah tidak tepat waktu, kita susah memperhatikan dosen, dan ujung-ujungnya apa coba? Dampak yang paling merugikan kita sendiri itu apa? IPK. Nah, itu bisa membuat nilai kita turun drastis banget. Jadi, kesehatan mental itu sama juga dengan kesehatan fisik kita. Kayak gitu, Mas. Oke. Kembali lagi ke Mas Noval nih, aku mau nanya nih, gimana sih setelah kamu nih ngerasa down dari komentar-komentar netizen yang tajam itu, gimana cara kamu ngatasinnya, gimana cara lu bangkit dari komentar-komentar tersebut, dari bullying tersebut setelah mungkin ngerasa kepercayaan dirinya itu agak menurun gitu? Oke, kalau tips dari aku sih, awalnya dulu sempat pernah ada niat buruk buat ngebales lebih ke netizen itu. Iya. Tapi secara pikir secara sadar dan logis, netizen itu sebenarnya cuma cari muka dan cari panggung, ya kan? Iya, Semakin kita membalas itu semakin menjadi. Iya, makanya. Jadi satu tips kunci buat kalian nih, udah cuekin aja, fokus sama diri sendiri, tujuan hidup dan karir kita. Kalau kita punya prestasi, pasti kita bisa lebih dari orang itu. ya betul juga sih. Oke, keren banget sih ini. Cara bagi dari Mas Novel untuk mengatasi bullying itu. Kan ini dari Mas Revo nih, apakah ada tips psikologi tambahan nggak nih? Wah, ada nih Mas. Itu kalau menurut saya betul kata Mas Alvan tadi, kita nggak bisa kontrol apa yang keluar dari mulut seseorang, tapi kita bisa mengontrol dari respon diri kita sendiri. Nah, dari situ ya Mas, kita pilihlah untuk tidak peduli apa yang orang lain katakan, atau seperti kayak Mas Noval tadi, seperti dia dibilang kayak kameranya kayak kamera Android banget, kayak apa Mas tadi? Kayak kukusan gitu ya. Jadi kalau komentar kayak gitu ya, kalau menurut saya ya udah kita biarin aja. Nah dari situ kalau emang Mas Noval emang udah nggak bisa gitu menanganinya, nah Mas Noval itu bisa cari support, apa itu namanya, support system gitu ya, dari apa kayak seumpama dari sahabat atau keluarga gitu. Nah kalau emang Mas Noval itu sudah nggak bisa menanggung itu, Mas Noval bisa cerita keluh kesah Mas Noval ke keluarga atau sahabatnya itu Mas. Kalau menurut saya itu seperti itu sih. Oke, jadi keren banget sih banyak dari obrolan santai kita kali ini tentang kesehatan mental ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah
kita itu nggak bisa mengontrol omongan dari orang lain, tetapi kita bisa mengontrol respon dari diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan omongan orang lain itu membunuh masa depan kita. Setuju banget. Setuju Bang. Semoga pembahasan kita kali ini bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Gua Ari, Gua Naufal. Gua Revo. kami dari Tiga Serangkai. Berbicara. Stay safe and healthy. See you next time. Tadi kalian.